Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Nur Afifah dengan NIM 43010200154 dari kelas 2F Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan membahas dan menganalisa tentang wudhu dan perkara dalam berwudhu yang banyak tidak diketahui oleh orang-orang awam. Umat muslim dianjurkan untuk berwudhu dalam segala aktivitas ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran. Tujuannya untuk mensucikan diri sebelum berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum berwudu sifatnya tidak mutlak, tergantung dengan ibadah yang dilaksanakan. Wajib apabila menjalankan ibadah seperti sholat, memegang Al-Quran, dan melaksanakan tawaf. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar, Allah tidak akan menerima sholat seseorang di antara kalian sebelum ia berwudu. Sedangkan menurut syara, wudu adalah membasuh, mengalirkan, dan memberikan dengan menggunakan air pada setiap bagian dari anggota-anggota wudhu untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada kulit. Baik, yang pertama yang saya bahas adalah salah satu hal yang membatalkan wudhu, yaitu hilangnya akal. Hal yang sering saya jumpai adalah banyak yang tertidur dalam posisi senderan, atau sedikit berbaring, atau mungkin juga berbaring, yang tidak dalam posisi duduk. Mungkin ketika menunggu imam pada waktu subuh atau yang lainnya, dan begitu mereka bangun, mereka tidak melakukan wudhu lagi ketika akan melaksanakan sholat atau ibadah lainnya yang diharuskan untuk berwudhu. Dalam kitab Takrib karya Imam Abu Syuja disebutkan bahwa yang termasuk membatalkan wudhu adalah tidur dalam keadaan tidak menempatkan pantat ke lantai. Dalil yang melandasi hal ini adalah man nama falyatawaddo. Siapa yang tidur, maka hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Maka jika mungkin mengantuk, maka posisikanlah badan duduk dan pantat menempel ke lantai. Dan jika posisi berubah karena mungkin tidak sadar ketika tidur, maka hendaklah berwudu lagi sebelum melaksanakan sholat. Kitab Takrib karya Imam Abu Syuja menyebutkan bahwa yang termasuk membatalkan wudhu adalah hilang akal sebab mabuk, gila, pingsan. Dalil yang melandasi hal ini adalah kias pada masalah tidur. Orang yang tidur itu tidak sadar diri, apalagi hilang akal karena mabuk misalnya. Ya sama-sama tidak sadarkan diri, maka wudhunya juga batal. Dan juga seperti di era sekarang, banyak para wanita berhias seperti menggunakan cat kuku dengan model yang saya bawa. Seperti ini tidak bisa menyerap air, make up tebal, maskara di mata, ataupun eyeliner yang mengandung bahan tahan air, yaitu tidak luntur jika terkena air atau air tidak dapat menyentuh kulit secara langsung. Seperti contoh yang saya pakai di mata adalah contoh make up yang harus dihapus dahulu sebelum berwudu. Dan banyak dari mereka yang tidak menghapus make up dari wajah ketika berwudu. Padahal, salah satu syarat berwudu juga dengan membersihkan benda-benda yang dapat menghalangi air menyentuh kulit. Seperti peralatan make up tadi, maka wudhunya menjadi tidak sah karena tidak terpenuhi salah satu syarat wudhu tersebut. Sesuai dengan salah satu hadis, anna rajulan tawadda'a fataraka mawdi'a dhufurin ala qadamihi fa'absarahu. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fa'ahsin wudhu'aka faraja'a thumma shalla. Nah, yang artinya ada seseorang yang berwudu dan meninggalkan satu tempat di kakinya atau tidak dibasuh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, maka beliau bersabda, kembali dan perbaiki wudhu Anda, maka dia kembali kemudian dia melaksanakan sholat. Kemudian salah satu praktik atau cara menghilangkan make up atau riasan di wajah bisa dengan mencuci muka dengan sabun, atau bisa juga menggosok bagian yang tahan air, atau bisa juga menggunakan pembersih seperti mineral water dan kapas agar air dapat meresap dan menyentuh kulit secara langsung ketika berwudu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.